Oke, di dalam sebuah startup ada yang disebut dengan market validation. Nah, biasanya ketika saya ketemu dengan para founders, mereka semua present deck dan ide yang begitu bagus. Nah, tapi ternyata idenya nggak cukup, karena pertanyaan kita adalah apakah mereka bisa mengeksekusi ide tersebut dengan baik atau enggak. Jadi biasanya balik lagi ke market validation atau market shares-nya. Apakah market share cukup besar atau tidak? Yang kedua adalah bagaimana cara mereka mendisrupt ide tersebut dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain. Apakah eksekusi mereka lebih cepat, lebih murah, atau lebih baik? Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya atau berapa fund yang dibutuhkan untuk supaya ide mereka bisa dieksekusi dengan cara yang realistis. Sandwich generation adalah generasi yang stuck in the middle. Dia nyangkut di tengah-tengah, harus membiayai orang tua mereka dan anak mereka. Nah, apakah mereka masih bisa sisihkan dana untuk bisa investasi? Gampang, ya, bukan gampang ya. Gampang-gampang susah. Yang pertama adalah mereka harus bisa membiayai gaya hidup mereka bukan dengan income mereka, tapi biayai gaya hidup mereka dengan hasil investasi. Nah, bedanya apa? Income dengan hasil investasi. Income adalah ketika kita mendapatkan penghasilan dengan cara membaterkan waktu dan skill kita. Sementara hasil investasi adalah ketika kita mendapatkan penghasilan dari hasil investasi kita. Jadi, kalau misalkan kita punya investasi dan memberikan dividen atau misalkan return setiap tahun, either itu kos-kosan, either itu saham, otomatis kita tidak perlu barter waktu dan skill kita. Jadi kita kerja, barter waktu dan skill kita, dapat income, jangan langsung kita pakaikan untuk gaya hidup kita, sisihkan dulu untuk investasi. Baru dari hasil investasi kita, membiayai gaya hidup kita. Saya pernah baca sebuah buku, dikatakan dalam buku ini adalah $1 juta pertama itu akan menjadi hal yang paling berat untuk kita achieve. Tapi dari 1 juta ke 2 juta, itu akan lebih mudah. Dari 2 juta ke 10 juta akan jauh lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya pattern-nya, kita sudah punya polanya. Nah, tapi bagaimana mulai yang 1 miliar pertama? Ya. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa melihat kira-kira skill apa yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan 1 miliar pertama. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah produk atau GMV apa, Gross Merchandise Value, yang punya nilai yang paling besar. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini, misalkan contoh real estate, gitu ya. Ini punya GMV paling besar dibandingkan dengan produk-produk lain. Misalkan real estate kan bisa rumah harga 2 miliar misalkan. Let's say kita bisa menjual rumah itu sebulan 5 unit. Berarti 5 dikali 2 miliar, kita punya GMV itu 10 miliar per bulan. Dengan komisi marketing misalkan 1% saja, ada yang 2%, tapi anggaplah 1%. Itu sudah 100 juta per bulan income kita dari komisi. Dan kita quick count, berarti 10 bulan kita bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Nah, dari sini, ketika kita sudah ketemu GMV-nya, nah kita juga harus bisa upgrade skill kita. Skill apa yang harus kita butuhkan yang misalkan contoh, oke, untuk saya bisa jual sampai 5 unit real estate, maybe saya harus buat YouTube channel yang bahas tentang property tour, interior, supaya saya bisa grab more attention, grab more audience, sehingga saya bisa convert into sales.